Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuh Raditya Irfansyah. You all call me Radit. From grade 8A, serial number 18. On this occasion, I will make a literacy study video about the new COVID-19 cluster in India for practical exams. Subject: Indonesian, English, Mathematics, Science, Social Science, Civic Education, Islamic Religious Education, Literasi Quran, Javanese Language, Sport, Craft, and Cultural Art. According to him, the Indian government does not prevent its people from making a crowd so that it becomes a new cluster. As one of the countries with the largest population in the world, the increase in Indian case has an effect on the percentage of increase in world case, said Wiku. Trend in the last few months. This week, COVID-19 case in the country experienced a 14.2% decline in positive case and a 17.6% decrease in death case. He added that the lesson that must be taken from other countries is that during a pandemic, the government sometimes has to make decisions that are not popular in society. Currently, COVID-19 cases in the world have reached 138.92 million people with a total of 2.98 million cases. Saya akan mengulas perkembangan klaster baru COVID-19 di India. Pemerintah India menurutnya tidak mencegah rakyatnya ketika membuat kerumunan sehingga menjadi klaster baru. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, kenaikan kasus India berpengaruh pada persentase kenaikan kasus dunia, kata Wiku. Tren yang mengkhawatirkan ini menurut Wiku bertolak belakang dengan tren di Indonesia yang menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada pekan ini, kasus COVID-19 di tanah air mengalami penurunan 14,2% untuk kasus positif dan penurunan 17,6% pada kasus kematian. Yang menambahkan pelajaran yang harus diambil dari negara lain adalah di masa pandemi, pemerintah terkadang harus mengambil keputusan yang tidak populer di masyarakat. Saat ini kasus COVID-19 di dunia mencapai 138,92 juta orang dengan jumlah kematian 2,9 juta kasus. Ing moto pelajaran basa Jawa iki, kula bakal nyemak penyebab lonjakan positif COVID-19 ing India. India dumadakan dadi sorotan ing donya sawise wabah virus corona ing negara kasebut mlumpat banget. Total ana 190.000 wong ing India sing tiwas saka COVID-19 lan luwih saka 17 yuta kasus positif saka COVID-19. Lonjakan kasus coronavirus iki kanthi cepet nilar rumah sakit ing India sing kekurangan oksigen lan amben. Wiwit tanggal 15 April 2021, India nglaporake luwih saka 200.000 kasus infeksi virus corona saben dina ing negara kasebut. Di mata pelajaran MTK, saya akan membuat diagram pasien COVID-19 di India. Berikut cara pembuatannya. Di mata pelajaran IPA, saya akan menjelaskan alasan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan organ-organ tubuh yang rentan terinfeksi virus corona. Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus corona. Mereka menganggap bahwa Indonesia akan aman-aman saja. Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu. Social distancing yang digangguan pemerintah juga tidak dianggap.
banyak masyarakat masih berkumpul dan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin banyak. Akan tetapi masyarakat masih belum sadar terhadap bahaya virus ini. Alasan mengapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan yaitu agar kita terhindar atau tidak terjangkit virus corona. Organ-organ tubuh yang rentan terinfeksi virus corona antara lain paru-paru, jantung dan pembuluh darah, otak, mata, hidung, liver, ginjal, saluran pencernaan, dan kulit. Di mata pelajaran PPKN, saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi COVID-19. Kita akan dapat mengatasi pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, Letnan Jenderal Agus Wijojo dalam konferensi pers gugus tugas penanganan COVID-19 Senin tanggal 1 Juni 2020. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Di mata pelajaran PAI ini, saya akan membahas tentang pendapat ulama tentang vaksin COVID-19. Dikutip dari CNN Indonesia, menurut Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Dr. Pil Syafiq Hashim, MA, pada dasarnya pemberian vaksin merupakan cara untuk menjaga kesehatan. Hal itu pun sesuai dengan ajaran Islam di mana kita harus melindungi nyawa seseorang. Pasalnya, vaksin digunakan untuk melindungi seseorang dari ancaman penyakit. Hanya saja saat ini masih ada vaksin yang diproduksi menggunakan bahan yang tidak halal. Akan tetapi, vaksin tetap bisa diberikan dengan dasar dilakukan karena kondisi darurat. Untuk hukum vaksin COVID-19 dari Sinovac sendiri, MUI mengeluarkan fatwa yakni halal dan suci. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai hukum vaksin dalam Islam. Adapun fatwa pertama untuk hukum vaksin rubella dalam Islam adalah haram karena produksi vaksin memanfaatkan unsur. Fatwa selanjutnya yang tertulis dalam surat nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produk dari SII untuk imunisasi adalah diperbolehkan karena ada kondisi keterpaksaan, belum ditemukan vaksin rubella yang halal dan suci, dan ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal. Di mata pelajaran PTQ ini, saya akan membahas ayat tentang menjaga kesehatan dari wabah COVID-19. Islam sangat menganjurkan kita akan menjaga kesehatan. Seorang mukmin yang kuat dan sehat lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Adapun ayat yang membahas tentang menjaga kesehatan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dalam surat tersebut, untuk menjaga kesehatan, syariat Islam juga memberikan berbagai keringanan di dalam beribadah, dengan tujuan meringankan, memudahkan, dan tidak membuat payah badan. Bisa, 19 detik. Ada yang bantu temannya ngadukkan bola. Dikasih waktu 1 menit. Mari. Ker. Ayo nyerang, ngapain semangat? Maaf lah. Disemangatin cewek-cewek loh. Oh, udah. Kira menit. Belum. Sebelum. Goyang yuk. Kapan? Nangis tembak. Ada besi, aduh, iya tuh. Itu banyak nanti Kardit. waktunya nggak habis. Ker. Waktunya nggak habis. Kira menit. Bola. Belum. Iya, Kalau kasih 3 itu 1 menit. Kalau masuknya lah 15. 1, 2, 3. Dua, 3. Di mata pelajaran IPS ini, saya akan membahas dampak pandemi terhadap perekonomian di India. Perekonomian India mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 2 tahun 2020. Dikutip dari CNN, Selasa 1 September 2020, India yang menerapkan lockdown untuk menekan angka persebaran virus corona mengalami pertumbuhan ekonomi minus 23,9% pada 3 bulan yang terakhir di bulan Juni. Angka tersebut berdasarkan data statistik resmi yang baru saja dirilis Senin 31 Agustus 2020 waktu setempat. Anjloknya kinerja perekonomian India lebih buruk dibandingkan dengan proyeksi ekonom. Selain itu, kinerja perekonomian India menjadi salah satu yang terburuk jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Kinerja investasi merosot 47% pada kuartal 2 tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara konsumsi terkontraksi mendekati 27%. Konsumsi pemerintah di sisi lain tumbuh 16%, namun tidak cukup untuk mendorong kinerja perekonomian yang merosot tajam di sektor lain. Di mata pelajaran prakarya, saya akan membuat olahan minuman kesehatan untuk menjaga imunitas tubuh. Berikut cara pembuatannya. 1, 2, 3. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, jahe yang sudah dikupas digeprek. Lalu masukkan ke dalam gelas. Dan tambahkan gula secukupnya. Lalu tuangkan air hangat ke dalam gelas. Lalu diaduk agar tercampur rata. Metang jahe siap dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Irfansyah dari kelas 7A, nomor absen 18. Saya ingin melukis ragam hias flora pada bahan alam, yaitu kayu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Pensil, 2. Penggaris, 3. kuas, 4. cat akrilik atau cat air, 5. palet, dan 6. papan dada dari kayu. Pertama-tama kita akan menggambar sketsanya terlebih dahulu.
sketsa yang saya buat. Setelah itu kita akan mewarnainya dengan kuas cat air atau cat akrilik. Seperti ini hasil gambar Gamis Flora pada bahan alam, yaitu kayu saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.